Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan video tentang seorang zaman now yang menyelisihi sabda Nabi Muhammad SAW. Saya beri tema video ini, ancaman neraka jahanam bagi penentang Rasulullah yang sudah jelas kebenaran yang dibawanya. Tempo hari saya buatkan video mengenai 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat yang terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beberapa poin tentang 7 golongan tersebut dikatakan salah, lalu ditafsiri sendiri oleh orang zaman now tersebut. Sok tahu, ternyata salah. Salah satu poin yang dia bantah tentang sabda Nabi Muhammad SAW adalah poin ketiga, yaitu seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Dia mengartikan poin ketiga tersebut adalah bahwa benda mati, yaitu masjid, dianggap menghapus dosa. Nah, seperti itu pemahaman dirinya. Makanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu salah menurut dia. Padahal poin ketiga itu ada makna tersirat. Tidak bisa diartikan secara tekstual. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid, itu maknanya adalah seorang yang menyukai, mencintai, beribadah secara istiqomah ke masjid. Itu makna yang sebenarnya, tapi disalahkan oleh orang yang sok tahu itu. Dianggap orang yang mengharapkan masjid itu menghapus dosanya. Makanya dia mengatakan benda mati tidak bisa menghapus dosa. Nah, ini konyol. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui sekarang ini akhir zaman. Banyak orang-orang bodoh tentang agama tapi bicara agama. Banyak sekali dijumpai di YouTube maupun di Facebook, terutama grup-grup makrifat yang bicara tentang makrifat dengan hawa nafsunya, tidak bisa menyampaikan dengan menyertakan dalil tolak ukur kebenaran hakiki yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi mereka dimintai contohnya di dalam kehidupan. Mereka bungkam. Nah, ini saudara kita yang tadi saya ceritakan, itu salah satunya. Kalau orang seperti ini, nanti kalau misalkan Dajjal itu keluar, itu mudah termakan oleh fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini fitnah kebodohan, dan mangsanya itu adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti ilmu syariat, tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kebanyakan orang awam tentang dua pusaka tersebut dikirain gampang. Mereka kira membaca Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti membaca koran. Ketahuilah saudara-saudariku, seperti halnya firman Allah di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang berisi tentang hal-hal pokok, yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Walaupun tentu tetap harus punya guru yang menuntunnya, memahami hal itu. Sedangkan ada ayat yang mutasyabihat, yaitu mengandung makna tersirat. Dan itu tidak bisa diketahui maknanya bagi orang awam, apalagi orang buta mata hati. Orang yang buta mata hati adalah orang yang kolbunya rusak karena sering bermaksiat, sering berbuat durhaka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kolbu rusak itu, maka seluruh jasadnya rusak, seluruh amal lahiriahnya itu mengandung kemaksiatan, tapi tidak disadari. Seperti saudara kita, dia melihat hadis Nabi ini dengan pandangan mata lahiriahnya, padahal kebenaran hakiki itu hanya bisa dilihat dengan mata hati. Makanya Allah itu berfirman, barang siapa buta hati di dunia, maka di akhirat nanti semakin buta pula dari jalan yang lurus. Jarang orang itu yang mengetahui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk 3 level
makom spiritual, seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang ihsan. Seorang ihsan memahami mana dalil atau keterangan yang menunjukkan tentang pengajaran kepada seorang mukmin dan mana untuk muslim. Seperti halnya contoh Nabi Muhammad SAW bersabda tentang penyakit. Beliau bersabda di dalam hadis menganjurkan bahwa larilah ya kamu dari penyakit kusta seperti lari dari seekor singa. Maksudnya adalah kusta itu menular. Itu beliau menganjurkan kepada orang yang levelnya muslim, tidak paham tentang hakikat siapa yang mengizinkan itu menular, penyakit itu menular. Sedangkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Itu pengajaran kepada orang yang sudah mampu berhakikat, ya, minimal seorang mukmin. Sedangkan di hadis yang lain, beliau makan bersama orang kusta dalam satu wadah, tidak menghindari. Itu salah satu contohnya. Hadis yang lain tentang dunia seisinya terlaknat, dan beliau bersabda bahwa bangkai kambing yang telinganya cacat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, jika misalkan orang awam yang tadi membantah sabda Nabi tersebut, saya minta jabarkan kenapa Nabi Muhammad SAW itu memberikan perumpamaan seperti itu. Kenapa kok yang dipilih bangkai kambing dan telinganya cacat pula? Kenapa beliau memilih hewan seperti itu? Jawabannya itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang itu sudah ada di level hakikat dan hatinya bersih dan mengetahui banyak dalil tentang Al-Quran dan As-Sunnah, Allah akan menghubungkan pemahaman yang benar tentang apa yang disabdakan Nabi itu, menghubungkan di dalam kolbunya. Kalau kolbunya orang itu bersih dan sudah memahami banyak dalil-dalil, banyak keterangan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalkan minim ilmu syariat, maka mustahil, sangat sulit untuk bisa memahami sabda-sabda Nabi yang mengandung makna tersirat. Jadi saudara-saudariku yang dirahmati Allah, jangan dengan hawa nafsu ya berbicara tentang hadis apalagi Al-Quran. Ya, kedua itu tidak boleh disampaikan tanpa ilmu yang hakiki. Karena apa? Dosanya itu sangat besar. Seperti halnya ancaman Allah yang disampaikan pada surat An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu ancaman ya, kepada orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Padahal ilmunya Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari persangkaan, bukan dari menduga-duga. Nah, ini dibantah sama saudara kita yang awam, sok tahu. Ingatlah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, yang mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Makanya pada firman Allah yang lain, pada surat Al-Imran ayat 31, Allah menganjurkan, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, yang bermakna perbuatan Nabi itu sesuai isi Al-Quran, bukan dengan hawa nafsu. Jadi jangan sampai menentang Nabi Muhammad, akhirnya kita bisa celaka, bisa masuk neraka jahanam. Assalamualaikum.